Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2, sore ini ingin menyampaikan materi mengenai teori pengambilan keputusan dalam ilmu statistik. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Grata Mila Tidakesuma, kemudian ada Laras Immanuela, ada Andris Hite, ada David Dwinanda, dan ada Sulaiman. Kami dari kelas karyawan Fakultas Hukum Angkatan 2023. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengambil keputusan. Keputusan bahkan mungkin perlu diambil setiap menit. Mulai dari yang paling sederhana, seperti apakah Anda ingin menghadiri kuliah statistika atau tidak, sampai kepada keputusan yang menyangkut kehidupan dalam jangka panjang, seperti di mana atau di bidang apa Anda akan bekerja, siapa yang akan menjadi pasangan hidup Anda nantinya, dan sebagainya. Teori keputusan statistika berkembang sejak tahun 1950-an yang sebenarnya telah dipelajari sejak abad ke-18 oleh pendeta Thomas Bayes, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai statistik Bayesian. Statistik klasik yang berfokus pada estimasi parameter dan statistik seperti menetapkan nilai rata-rata hitung, ukuran penyebaran, interval kepercayaan, dan pengujian hipotesis. Setiap keputusan pada dasarnya selalu ada alternatif, dan dalam setiap alternatif selalu terkandung unsur risiko dan ketidakpastian. Pertama-tama kita akan membahas mengenai elemen-elemen keputusan. Setiap pengambilan keputusan akan menghadapi 4 keadaan, yaitu A. Kepastian atau certainty. Kasus pengambilan keputusan dengan informasi yang pasti adalah dalam disiplin ilmu riset operasi atau operation research. B. Resiko atau risk. Keputusan dalam kondisi berisiko terjadi apabila suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna, namun memiliki kemungkinan atau probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. C. Ketidakpastian atau uncertainty. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu peristiwa tidak diketahui. B. Konflik atau konflik. Keputusan dalam kondisi konflik yaitu keputusan di mana terdapat 2 atau lebih kepentingan. Setiap keputusan dalam statistika mempunyai 3 elemen atau komponen yang penting, yaitu A. Pilihan atau alternatif yang tersedia bagi setiap keputusan. B. State of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. C. Hasil atau payoff dari setiap keputusan. Pilihan atau alternatif adalah membuat setiap keputusan mempunyai minimal 2 peristiwa atau kejadian. State of nature menggambarkan suatu keadaan atau kondisi di luar kendali dari pengambil kebijakan. Kondisi demikian terjadi karena yang dijadikan dasar pada saat pengambilan keputusan sudah berubah akibat suatu kejadian yang luar biasa. Hubungan elemen-elemen dalam keputusan menurut Lin 2002 adalah sebagai berikut. Ketidakpastian berkenan dengan kondisi mendatang. Pengambil keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. 2 atau lebih alternatif dihadapi mengambil keputusan. Pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif. Memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Laba, impas, atau break-even, rugi. Keputusan dalam keadaan beresiko.
Pengambil keputusan dalam keadaan beresiko berarti bahwa terhadap informasi namun tidak sempurna, dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian. Yang dimaksud dengan resiko adalah adanya probabilitas terhadap kejadian tersebut. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam mengambil keputusan beresiko, yaitu A. Mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. B. Menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. C. Menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. D. Mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Nilai yang diharapkan atau expected value. Dalam statistika, kriteria yang paling umum digunakan adalah menghitung nilai yang diharapkan atau expected value EV. EV merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap peristiwa. Sesuai dengan hukum ekonomi, manusia berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan dengan EV terbesar. Probabilitas kejadian buruk maupun baik seperti halnya distribusi binomial mempunyai probabilitas untuk terjadi masing-masing 0,5. Nilai EV merupakan perkalian antara payoff dengan probabilitas. Nilai EV yang terbesar merupakan keputusan yang baik. EV sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Expected Opportunity Loss. Expected Opportunity Loss atau IOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian atau loss yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau pemilih alternatif yang bukan terbaik. EOL dihitung untuk setiap peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Hasil atau payoff yang baik diberikan nilai 0, sedangkan hasil peristiwa lain IOL merupakan perkalian antara opportunity loss dengan probabilitas setiap peristiwa. Keputusan yang baik dari IOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus IOL dapat dinyatakan sebagai berikut. IOL sama dengan opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Expected value of perfect information. Expected value of perfect information atau EVPI merupakan perluasan dari EV dan IOL. Hasil yang diharapkan dalam informasi sempurna atau expected value of perfect information merupakan perbedaan antara hasil maksimum dalam kondisi kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian. Untuk pengembangan teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian, ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan, yaitu kriteria Laplace. Laplace menyarankan bahwa karena probabilitas setiap peristiwa tidak diketahui, maka seharusnya diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama. B. Kriteria Maximin. Kriteria Maximin dikembangkan oleh Abraham Wald. Wald menyerahkan dalam kondisi penuh ketidakpastian, maka sebaiknya pengambil keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi yang pesimis atau lakukan yang terbaik dalam situasi terburuk. C. Kriteria Maximax. Kriteria Maximax adalah kebalikan dari kriteria Maximin. Kriteria ini menyarankan pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. D. Kriteria Hurwitz. Kriteria yang dikembangkan oleh Hurwitz merupakan kompromi dari pendekatan kriteria Maximin dan Maximax. E. Kriteria Maximax Regret. Kriteria ini dikembangkan oleh L.J. Savage sebagai upaya menyempurnakan konsep opportunity loss atau OL. Prinsip dari pendekatan ini adalah menghitung regret atau penyesalan yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau OL. Analisis pohon keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan diagram pohon juga dapat digunakan dalam analisis keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Untuk membaca hasil keputusan dilakukan secara induksi mundur atau backward induction. Untuk krisis, sedangkan angka sesudah ranting yang menunjukkan node proses adalah nilai dividen yang diharapkan.
Proses yang demikian bisa disebut hasil atau payoff bersyarat atau conditional payoff. Berikut ini adalah contoh analisis pohon keputusan. Ada 3 kemungkinan pembelian saham, yaitu LPBN, Mega, dan BBCA. Berdasarkan nilai rata-rata kondisi boom, yaitu perusahaan membagi saham di atas rata-rata mencapai 0,63. Sebagai kondisi krisis, berdasarkan 0,37 yaitu kondisi perusahaan memberikan dividen lebih kecil dari rata-rata yang bisa dibagikan. Untuk membuat sebuah keputusan, maka dilakukan secara induksi mundur. Contoh, untuk LPBN, hasil kondisi boom adalah 1180 dengan probabilitas boom 0,63, sedangkan pada kondisi krisis 250 dengan probabilitas krisis 0,37. Hingga hasilnya adalah 1180 dikali 0,63 ditambah 250 dikali 0,37 sama dengan 836. Dengan cara yang sama diperoleh hasil untuk Mega dan BBCA. Hasil akhir menunjukkan bahwa EV untuk LPBN 863, Mega 1371, dan BBCA 2880. Dengan demikian, maka keputusan yang terbaik dengan menggunakan diagram pohon adalah membeli saham BBCA. Baik teman-teman, sekian dari kami penjelasan dari kelompok 2. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat sore.